والشعير والعدم وإمام خير الترحم المصطفى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila haratin Nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dzurriyyatihi wa jamil anbiya wal mursalin wal malaikatul qarabin asyhadu wa ila ruhi abaina wa ummatina jadadina wa jaddatina wa qurbatina wa ahli baitina wa masyayikhina wa alim susan larihi muallifi hadzal kitab dafa'allahu bi ulumihi wa salam wa bi anna Allah yaghfir lahum junubahum wa yuskinhumul jannah. Syai'ul lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi wa bi ulumihi bid-darain amin. Wal Baihaqi an Bisr bin Mansur, itu ya, halaman 33 baris yang kelima dari atas. Wal Baihaqi, dan Imam Baihaqi telah meriwayatkan hadis an Bisr bin Mansur, dari Bisri bin Mansur. Qala, berkata ia, kana rajulun, telah ada seorang laki-laki, yakhtalifu ilal jubbani, terbiasa ziarah ke kubur-kubur, ke pemakaman, ke kober. Fayushhidus salata, maka dia juga mengikuti salat alal janaizi, atas jenazah. Jadi kebiasaan laki-laki ini suka datang ziarah ke kubur, dan dia juga biasa mengikuti sholat jenazah. Faiza amsa waqafa ala babil maqabir
Faida amsa, maka apabila dia akan pulang, berangkat pulang, wakofa, dia diri dulu tuh. Pulang dari kubur dia diri dulu biasanya. Di mana? Ala babil maqabir. Dia duduknya di depan pintu pekuburan. Kita mau pulang berdiri ngadepin kuburan. Apa yang dia baca? Faqala, maka ia membaca doa. Dia berdoa. Anasallahu wahsatakum wa rahimallahu gurbatakum wa tazawazallahu an sayyiatikum wa qabilallahu hasanatikum la yazidu ala haula'il kalimat. Dia berdoa bila mana dia mau berangkat pulang dari kuburan itu, dia diri di depan pintu gerbang kuburan, ngadepin kuburan dah. Berdoa dia. Apa doanya tadi? Anasallahu, semoga Allah menghibur wahsatakum, dengan kesepianmu. Ya, semoga Allah menghibur wahsatakum, akan kesepianmu. Bab di kubur tuh sepi, ya sendiri, kecuali tetangganya semuanya ahli kubur semua. Ya. Wa rahimallahu gurbatakum, dan semoga Allah melimpahkan rahmat dalam pengasinganmu, dalam pemerantauanmu, pergi ngumbara, yaitu lepas keluar dari dunia. Wa tazawajallahu an sayyiatikum, dan semoga Allah mengampuni dari segala kejelekan-kejelekanmu, daripada dosa-dosamu. Wa qabilallahu hasanatikum, dan semoga Allah menerima segala kebaikan-kebaikan ibadahmu. Itu doanya dia baca setiap akan meninggalkan pekuburan. Dia baca doa dulu tuh, kemudian beri salam dah sesudah itu. Assalamualaikum daru kaum mukminin wa inna insyaallahu ta'ala bikum lahiqun. Tuh doa yang singkat. Jadi mau datang pulang beri salam pada ahli kubur, ya, dan yakin dia akan menyambut salam kita oleh malaikat-malaikat yang ada sekeliling itu. Sebanyak ahli kubur menyambut salam kita, termasuk ahli kubur juga menerima, cuman dia nggak bisa ngucapin nyambut, ya, tidak bersuara, didengar oleh kita. La yazidu ala haula'il kalimat, tidak lebih daripada kalimat itu doanya tuh. Semoga Allah menghibur kepadamu sekalian yang sedang kesepian. Semoga Allah melimpahkan rahmat di dalam perjalanan alam barzahmu, pengasinganmu dari dunia. Dan semoga Allah wa tazawajallahu an sayyiatikum, semoga Allah memaafkan segala dosa-dosamu. Wa qabilallahu hasanatikum, dan semoga Allah menerima segala kebaikan-kebaikan ibadahmu. Doain tuh ahli kubur.
Itu terbiasa sering datang ke situ. Dari situ dia pulang bisa baca doa. Ya, sebab apa? Ahli kubur itu sangat menunggu doa-doa kita. Apalagi yang sudah rutin kita baca doa itu. Tidak lebih daripada itu doanya, la yazidu ala haula'il kalimat, tidak lebih daripada kalimat-kalimat itu. Qala dzalikar rajulu, yang diucapkan oleh laki-laki itu. Ya. Fa amsaitu dzata lailatin, maka di satu hari dia berangkat pulang. Di suatu malam berangkat pulang, pansoroktu, maka dia berangkat pulang ila ahli, kepada keluarganya, kepada keluargaku, ila ahli, kepada keluargaku. Walam atil makobir, dan saya nggak datengin lagi tuh kuburan itu, depan pintu itu. Jadi rupanya nih orang pergi pulang biasa itu ya mampir di pekuburan itu, dia baca doa di depan pintu. Tiba-tiba waktu pulang dari pergi ke kuburan itu nggak baca doa lagi, dia nggak datang tuh di depan pintu kuburan itu untuk baca doa seperti biasa. Ya, beberapa rutin. Tiba-tiba dia nggak datang ke situ, nggak baca doa. Fabainama ana naimun, maka ketika aku sedang tidur, idzan ana bi khalqin kasirin, tiba-tiba saya didatengin oleh banyak makhluk. Ja'uni, pada datang kepadaku. Qultu, aku bertanya, man antum, siapa anda ini semua? Lagi tidur mimpi didatangi banyak orang dia. Ada datang ke situ, ke tempat dia. Ditanya sama dia, man antum, siapa antum ini pada datang ke sini? Wa ma halukum, dan hal apa menyebabkan kamu pada datang ke sini? Qalu, maka itu makhluk yang banyak itu, orang-orang berkata, menjawab, nahnu ahlul maqabir, kami ini semuanya adalah ahli kubur. Ahli kubur. Qad awwadatna minka hadiyatun indan sirofika ila ahlika. Wa qad awwadatna, dan sudah terbiasa kepada kami, minka, ada darimu, hadiyatun, hadiah. Ya. Saya ini, kami ini sudah terbiasa mendapatkan hadiah dari antum, dari kamu, gitu. Ditagih nih hadiahnya. Indan sirofika ila ahlika, ketika anda mau pulang menjumpai keluarga, mau pulang ke rumah dah, biasanya anda memberikan hadiah kepada kami. Begitu. Biasanya setiap pulang dari kuburan dia ngasih hadiah tuh. Hampir di kuburan di depan pintunya berikan hadiah. Qultu, maka aku bertanya, wa ma hiya, apa hadiah itu? Nah, dia tanya, hadiah apa yang saya berikan kepada anda? Begini banyak. Qalu, maka menjawab mereka, tu ahli kubur menjawab, ada awatu,
yaitu doa. Doa sebagai hadiah darimu, allati kunta tad'u biha, yang adalah Anda suka baca doa itu. Ya, setiap kali akan meninggalkan pekuburan mau pulang ke rumah, doa dulu tuh biasanya dibaca kepada saya, pada kami. Ya, didoain ahli kubur seperti tadi tuh. Ya, anasallahu wahsadakum, semoga Allah menghibur kamu dalam kesepian. Warahimallahu min gurbatikum, warahimallahu gurbatakum, dan semoga Allah melimpahkan rahmat dalam pengasinganmu. Wa tazawajallahu an sayyiatikum, dan semoga Allah mengampuni segala dosa-dosamu. Wa qabilallahu hasanatikum, dan semoga Allah menerima segala amal ibadahmu. Itu doanya setiap kali dia meninggalkan kuburan untuk pulang ke rumahnya. Tiba-tiba dia nggak baca. Tiba-tiba dia nggak baca. Ada pernah datang kuburan di situ, lewat aja dia nggak baca doa itu di depan pintu kuburan. Maka pada waktu malamnya dia mimpi, didatengin rombongan orang banyak. Datengin rombongan orang banyak. Sehingga dia bingung, apa ini pada datang ke sini, siapa Anda? Dia bilang apa? Kami adalah ahli kubur. Ahli kubur yang mana? Ahli kubur situ. Yang biasanya saya tuh pada saat itu mendapatkan hadiah dari kamu. Tetapi ketika kamu datang ke situ ternyata kami nggak dapat hadiah. Sebab apa? Anda waktu pulang ke rumah, mau pulang ke rumah nggak baca doa dulu, langsung aja dia pulang. Maka ahli kubur pada datang. Sama orang-orang kita juga, kalau biasa nih anak-anak pada baca doa buat orang tua, biasa ziarah kalau Jumat itu sama orang tua, terusin. Ya, terusin, itu kebiasaan, itu bagus. Datang kubur, beri salam, doain ahli kubur. Sebab sangat dirasakan kebaikan kita, doa kita itu diterima oleh mereka. Apalagi datang ke kuburan, baca kita juga sesudah salam, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah. Terang tuh ahli kubur semuanya. Terang. Dapat doa dari kita, dari zikir dari kita yang masuk ke situ, lega dalam kuburnya. Lantaran kita yang hidup datang ke situ ziarah, baca doa-doa. Nah, ini kejadian ada seorang laki-laki sudah terbiasa dia datang ziarah, biasa dah baca-bacaan doa segala macam. Tapi ketika mau pulang biasanya dia baca doa dulu lagi. Dia baca doa lagi. Tiba-tiba dia nggak baca. Maka datanglah para ahli kubur nagih tuh ke rumahnya. Ada di dalam mimpinya. Mimpi yang benar. Ya. Jadi pada nagih biasanya ada tuh kalau mau pulang ke rumah dari pekuburan doa dulu. Ini enggak. Kami sangat menanti doa Anda. Kami sangat menunggu doa Anda. Sebab itu sangat bermanfaat buat kami yang ada di alam kubur.
Ya, Ja'uni, pada datang kepadaku. Aku tanya, siapa Anda? Nah inilah saudara-saudara. Ya, hadiah yang kita biasa sampaikan kepada ahli kubur dilanjutkan. Ya. Qultu wa ma hiya, apa itu hadiahnya? Doa. Yaitu doa yang biasa dibaca kita kepada ahli kubur semacam tadi, ya. Qultu, maka aku menjawab lagi, fa ana a'udu lidzalika. Maka oleh karena itu udahlah, kami nanti akan kembali lagi, ya, baca doa yang semacam itu. Qala fama taraktuha ba'du. Ya udah, nanti saya tidak akan meninggalkan doa itu sesudah ini. Selama-lamanya nanti saya baca dah. Kalau saya datang ke kuburan, dia bilang, ya, nanti saya baca selanjutnya. Nah, baru pada mau pulang tuh, ya, yang tadi banyak pada datang, begitu dijanjikan, oh itu, ya udah, kalau begitu nanti saya baca dah. Kalau saya pulang dari sana seperti biasa, saya baca doa buat Anda semuanya. Baru pada, iya, dah, terima kasih, pulang pada. Nanti saya balik lagi ke situ, saya baca, gitu. Kapan-kapan. Tapi ini masih udah lanjut di rumah, ya. Nanti kalau saya ke sana baca doa. Jadi ternyata Pak, kalau kita ziarah kubur, karena kita memberikan salam juga kepada semua ahli kubur, bukan orang yang kita tuju aja, semuanya itu tahu sama kita yang ada di kuburan itu. Umpamanya Bapak di sini jarak ke kubur mana? Ke Daung gitu ya. Ke Daung nggak jauh-jauh dah. Itu ketika kita beri salam, terima semuanya tuh salam kita. Yang ada di situ ahli kubur, minal muslimin wal muslimat. Terima nih. Minal mukminin wal mukminat, kita sebutin dah. Daripada mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan. Waduh, alhamdulillah. Ini Pak Haji datang ke sini, Pak Haji itu kenalin ya, ya. Udah kenalin. Makanya di satu saat kita nggak datang, nungguin dia. Mana nih, biasanya kalau Jumat datang nih, nah, Pak Haji. Makanya kalau kedengaran salam, wah salamnya Pak Haji nih, udah dengar. Sama dia tuh, udah girang banget tuh. Masya Allah. Itu Pak Haji, ya. Bahwasanya ahli kubur sangat menunggu doa-doa kita. Bukan hanya satu orang untuk keluarga kita, apakah itu istri kita, apakah itu anak kita, apakah itu orang tua kita yang di situ, bukan yang menerima, yang lain. Cuman ketika kita berdoa, memberi salam, biasanya kita sebutin tuh namanya satu-satu, langsung yang begitu tuh. Ya. Kalau yang lain karena kita nggak sebut namanya ketika baca Fatihah berapa, nanti dia dapat jatah itu yang bukan langsung, yang di pos dia pada berebut jatah dari kita rame-rame. Jamil muslimin wal muslimat datang ke pos itu semuanya. Waduh, Pak Haji datang nih katanya. Bagi semuanya. Doa dari kita. Doa. Orang kita kan kadang-kadang ini Pak, kalau selamatan roahan gitu ya, Sinan dia sebut nama orang tuanya, dia bawa lagi tuh makanan biasanya yang disenangin oleh orang tuanya. Ini kalau di rumah-rumah buat selamatan, sebentar lagi roahan nih, ya roahan selamatan itu dulu. Itu biasanya apakah waktu haul, apakah waktu 1000 hari, apakah waktu kapan, ya. Itu biasanya makanan kesenangan dia punya orang tua atau ahli kubur apa? Disediain di situ. Wah, dia senangnya makan ini kue gemplong tau nggak kue gemplong? Itu waktu selamatan ada gemplong di situ, Bu. Nah, ya, begitu. Apakah itu termasuk bid'ah? Ya. Nah itu nggak apa-apa Pak ya, jadi kita sedekah
Sedekah mah apa aja sebetulnya boleh. Ya, yang penting doa kita. Jadi andai kata itu sekedar tapaul namanya, tapaul. Ya, supaya dia merasakan apa yang enak dimakan sama dia. Itu biasanya dia kalau sedekah, orang tua kita suka itu, dia taruhin, maka kita taruhin. Kadang-kadang waktu selamatan, wah orang tua saya mah senangnya peda pepes peda. Selamatan berkatnya ada pepes peda tuh. Di biasanya ada pepes peda. Ya. Wah ini kehobian orang tua saya. Kira-kira di sini juga semuanya senang ya pepes peda ya. Iya. Bandeng umpamanya bandeng pindang maunya gitu. Ya. Kalau lagi orang Betawi lain lagi, gabus pucung. Nah, gabus pucung. Bikin selamatan, ayo gabus pucung satu mangkok. Ya, itu saking cintanya dengan orang tua. Boleh nggak apa-apa. Ya, jadi mengenang kita, pengen dapat ridho dari orang tua kita. Subhanallah. Kalau udah kebiasaan itu jangan ditinggal deh. Seperti mau puasa pada bikin roahan orang dulu mah. Sekarang ada nggak masjid yang lanjutin? Nah ini ya roahan pada dia. Roahan itu arwah. Roah itu diambil dari ruh, dari arwah. Arwah kita hadiah arwah kepada arwah yang sudah pada meninggal. Ya, kita ingat orang tua kita tuh biasanya begitu tuh. Nggak apa-apa kita. Nggak usah banyak-banyak ya, sekeluarga aja ada berapa orang. Niat baca itu doa. Kalau memang kita nggak bisa ngundang orang banyak, udah serumah. Ada berempat, ada berlima. Ayo kemudian kita baca tuh. Arwahan, tuh tahlilan. Sekedar itu. Ayo neng, kita orang tua kita dulu biasanya gabus pucung, beli gabus pucung sama kita, biar 2-3 potong gitu kan. Ke sini, umpamanya kita mengenang orang tua kita, nenek kita, ya padahal menyamakan kita juga gitu ya. Ya itu hanya tapaul aja, ya. Aja dah, Fatihah, Yasin, tahlil, baca doa. Makanya kita harus pada bisa baca doa. Ya bikin roahan walaupun nggak usah ngundang Ustadz lagi pergi, nggak ada dia. Udah kita aja serumah bikin. Bahkan yang sangat diharapkan oleh orang tua kita yang sudah pada pulang ke rahmatullah, istighfar kita setiap ba'da sholat. Jangan dilewatin tuh, jangan sekedar astagfirullahaladzim, jangan. Li wali walidayya, itu sebutin. Untukku dan kedua ibu bapak saya. Ya, wali jami'il muslimin wal muslimat. Li wali walidayya, wali ahli baiti. Ya. Oh ya. Wali ashabil hukukil wajibati alayya. Orang yang punya hak, kewajiban pada saya, punya hak minta didoain segala macam, minta diampunin dosanya. Orang-orang yang pada berdosa sama kita maafin, tak maafin. Jangan berkeras hati kita dendam kepada orang. Jangan sekali-kali berkeras hati kita. Nggak ada artinya, bahkan berbahaya buat kita sendiri. Ya, yang semestinya kita udah masuk surga dengan lancar, karena kita sakit hati kepada seseorang, nggak boleh kita. Kudu ketemu dulu dengan orang yang kamu sakit hati kepada dia. Tuh, kita mau ke surga ditunda dulu jadinya. Kudu ketemu dulu dengan orang yang sakit hati. Ya, kamu belum ampunin dosanya. Sampai disidang dulu. Siapa yang salah, siapa yang benar. Sakit hati itu.
Bahkan kadang-kadang dia mah benar, cuman kita aja lagi sakit hati, lagi dengki, lagi hasut ya. Ini kadang-kadang salah di kita juga akhirnya. Ya, makanya sebaiknya setiap pada sholat semua orang yang pernah berdosa sama kita mohonkan ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dia. Apalagi keluarga kita sendiri, apalagi kepada saudara kita sendiri. Pernah salah sama kita, lupain. Jangan disimpan. Ya, kalau kita pengen maju, iman kita semakin meningkat, kita harus melihatnya ke depan. Jangan kita ingat ke belakang, nggak ada artinya. Membuat kendor semangat kita kalau kita ingat ke belakang. Wah, gue ingat dia tuh orangnya begini banget segala macam. Jangan. Ya, kesalahan keluarga kita, orang tua kita, udah maafin aja, maafin. Gak ada artinya kita hanya nunda-nunda mau masuk surga, ditelatin oleh Allah. Nanti dulu, harus ketemu dulu. Nunggu tuh ribuan tahun baru ketemu. Harusnya kita udah enak-enakan di dalam surga. Makanya orang yang paling lancar masuk ke dalam surga yang suka memaafkan orang lain. Fa'fu anhum, maafkan. Wal afina 'anin nas, tanda-tanda orang bertakwa, memaafkan semuanya dosa-dosa orang. Walaupun kita pernah dizolimi sama dia, maafin aja. Udah nggak ada artinya. Kita lagi nuntut juga. Itu ujian dari Allah supaya kita jadi orang pemaaf. Sebetulnya itu rezeki dari Allah. Kalau kita dizolimin oleh seseorang, itu rezeki dari Allah. Supaya apa? Supaya kita bisa memaafkan orang lain. Sedangkan pahalanya memaafkan orang lain adalah sangat besar. Itulah rezeki yang Allah berikan kepada kita untuk memperlancar kita masuk ke dalam surga. Ya. Sama juga saya katakan, kita biasanya tuh kalau pengen rezeki lancar, kalau pagi pada sholat duha. Supaya apa? Rezeki lancar. Supaya rezeki lancar. Tiba-tiba udah berbulan-bulan dia sholat duha mulu, rezekinya masih tetap gitu-gitu juga, seret-seret juga. Usahanya belum juga bergerak, maju. Apa dia katakan? Ya, gue udah sholat duha mulu, padahal mah udah baca surah Waqiah tiap sore. Rezeki gue masih seret-seret juga nih. Nah, belum paham nih. Belum paham. Kenapa? Itu sholat duha aja namanya rezeki, Pak, Bu. Kita bisa sholat duha, itu rezeki dari Allah. Rezeki apa? Sehat badan kita, taufik dan hidayah, kita digiring oleh Allah untuk melakukan sholat. Itu rezeki. Sholat duha sendiri rezeki. Kemudian baca surah Kahfi juga rezeki. Mendatangkan rezeki, itu rezeki kita. Bukan hanya nanti akan datang rezeki yang banyak, nggak ada artinya. Kebanyakan juga kita nggak bisa ngurus. Kalau masalah duniawi mah jangan-jangan membuat sempit hidup kita. Nanti kalau udah dapat banyak, kita nggak baca surah Kahfi lagi, kita baca surah Waqiah lagi, kita nggak sholat duha lagi, sebab udah sukses. Paham gak nih? Kan banyak kan begitu tuh. Ya, kalau itu hanya harapannya pengen dia dapat maju usahanya, dia sholat hajat segala macem, sholat duha. Nanti itu kalau udah maju biasanya berhenti sholat duhanya. Ya, surah Waqiahnya juga berhenti, begitu. Sebab apa? Dia nggak paham. Rizki itu adalah bukan harus materi dunia. Taufik hidayah juga rizki yang sangat besar. Allah bisa gerakan masih banyak orang yang pada belum mau. Bener dagangnya maju, lancar, tapi nggak sholat duha dia. Rizkinya seret tuh namanya. Apalagi nggak sempat mau sholat duha. Nah ini tambah seret. Mau baca surah Waqiah nggak dibaca-baca lantaran apa? Dia mau udah maju rasanya. Ini yang nggak boleh hati kita semacam itu.
Ya. Justru kita mestinya rezeki yang paling utama adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Pak, biasakan kebaikan-kebaikan kepada orang lain, biasakan. Ini mohon maaf ibu-ibu ya, kalau punya kesalahan orang lain kadang-kadang disimpan kesalahan orang, jangan Bu. Sama laki masih apalagi lakinya udah mati, wah udah dah, jangan, ampunin ya Allah dosa-dosanya, jangan diinget-ingetin. Begitu juga bapak punya istri udah meninggal, jangan diinget-ingetin, kembalikan semuanya halnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan kita sudah biasa mendoakan kepada ahli kubur, lanjutkan kebiasaan kita itu, sangat diharapkan oleh ahli kubur sekalian. Nah, saya rasa apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Umpamanya nih hari Jumat biasanya kita jarak ke kubur siapa nih? Datang biasa. Nggak sempat hari ini pagi dan sore umpamanya, nggak sempat sore ya. Kalau bisa dari hari Kamis itu udah masuk Jumat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli.
Allah. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.